Shalom, selamat pagi. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan. Saya sangat bersyukur bisa bergabung dengan teman-teman di KTC ya. Mungkin Iya, kalau dengan tanpa online seperti ini mungkin akan sulit, tetapi justru dengan kondisi seperti ini kita memungkinkan. Tadi saya lihat ada yang dari Nias dan dari iya. pulau-pulau yang lain. Jadi apa yang kita kerjakan ini sudah mendunia ya. Dan Amin. kita connect bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Serpong, bukan hanya di daerah Kelapa Gading, tapi Tuhan sedang bekerja di dimanapun kita berada. Amin. Nah, hari ini saya mau sharing tentang pengalaman hidup kami, tentang bagaimana membangun nilai-nilai di dalam satu keluarga. Nah, tapi ada beberapa firman Tuhan yang kita mau belajar sedikit pada hari ini supaya paling tidak kita tahu bahwa Tuhan menghendaki kita itu memilih kebenaran ya. Jadi topik yang saya sampaikan adalah judulnya Pilihlah Kehidupan. Jadi dari Coram Deo setiap hari itu kita pasti diperhadapkan kepada keinginan menyenangkan Tuhan. Tadi seperti dibilang Coram Deo itu artinya kan kita ini sadar betul bahwa setiap hari, setiap waktu, setiap saat saya ada di hadapan Tuhan. Nah, kehadiran Tuhan itu sebetulnya ada di mana-mana, tetapi kita perlu menyadari. Nah, Tuhan mau supaya setiap kali kita mengambil keputusan, setiap kali kita bicara, berpikir, bertindak, kita tahu kita mau memilih kehidupan. Nah, di dalam Alkitab, di dalam Ulangan pasalnya yang ke-30, itu sebetulnya bicara tentang bagaimana bangsa Israel itu pulih setelah bertobat dan Tuhan memperhadapkan kepada mereka itu kehidupan atau kematian. Saya bersyukur kemarin saya sempat ikut Coram Deo-nya KTC juga, jadi ada firman yang disampaikan yaitu tentang Roma pasal 10 ayat 4 sampai 15. Dan dikatakan firman itu adalah firman iman tidak jauh dari kehidupan kita, sudah ditaruh di dalam mulut dan hati kita. Nah, ternyata saya mempersiapkan hal yang sama, tetapi di dalam kitab Ulangan. Jadi di dalam kitab Ulangan ini yang kita tulis di sini adalah Tuhan itu memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap bangsa Israel, yaitu pada hari ini, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Nah, ternyata kondisi bangsa Israel itu mereka hadir di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan mengenal Tuhan. Nah, di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan inilah, mereka selalu diperhadapkan kepada pilihan apakah mereka tetap menyembah Tuhan atau mereka menyembah Allah-Allah yang ada di sekitar mereka. Nah, oleh sebab itu, hari ini topiknya pilihlah kehidupan. Nah, ketika kita bicara tentang memilih, itu ada satu pengertian begini, saudara. Kalau bicara tentang memilih, itu berarti ada satu keputusan. Nah, kalau kita ingat di dalam bahasa Inggris ya, memutuskan itu kan to decide ya, decide. Nah, decide itu punya pengertian adalah mengambil sesuatu, membunuh yang lain. Ya, contoh misalnya pestisida, pesticide, kemudian genocide, dan semuanya pakai hal yang sama, artinya memilih satu, membunuh yang lain. Nah, jadi kalau Tuhan bicara memilih kehidupan, supaya engkau hidup dan baik mau engkau maupun keturunanmu, artinya Tuhan mau supaya kita hidup di dalam berkat Tuhan. Karena ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan mau hidup kita diberkati, baik pekerjaan kita, kehidupan kita. Kita bukan hanya fokus berkatnya, tetapi kita mau fokus untuk menyenangkan Tuhan, dan Tuhan sudah memberikan sesuatu yang terbaik untuk hidup kita. Nah, di dalam ayat sebelumnya ya, di dalam ayat 11 dibilang begini, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak terlalu jauh. Jadi kalau Tuhan bilang memilih kehidupan, artinya itu tidak terlalu sukar dan tidak pula terlalu jauh. Kenapa? Karena di dalam ayat 14, tetapi firman itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Jadi kalau Tuhan bicara tentang memilih,
itu bukan yang susah. Persoalannya kita mau atau tidak mau, karena firman itu sangat dekat kepadamu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Nah, kemarin disampaikan kita mengkonfes firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu Yosua, ini zaman Musa berganti kepada Yosua, di dalam Yosua 24 ayat 15, ayat ini sering kita dengar. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilih pada hari ini kepada siapa kamu itu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini tuh mengingatkan kita, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kalau tadi dalam Ulangan 30 ayat 19, disuruh memilih kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi ternyata Tuhan kalau berbicara sesuatu bukan hanya untuk diri kita, untuk pasangan kita, untuk keluarga kita, tetapi untuk keturunanmu. Bicara keturunan bukan hanya anak kita, tetapi anak cucu, bicara tentang keturunan ketiga, keempat, dan sebagainya. Oleh sebab itu orang yang takut akan Tuhan, itu mewariskan sesuatu yang sangat berharga, baik untuk kita ataupun untuk keturunan kita. Nah, tetapi kenyataan yang terjadi, saudara, di dalam Hakim-Hakim pasal kedua ayat 10 sampai 12, ayat slide berikutnya. Di dalam slide berikutnya, ya, dikatakan demikian, saudara. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, artinya meninggal, bangkitlah sesudah itu mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan maupun perbuatan-perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikut Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Nah, saudara, sangat menarik bahwa Tuhan sudah wanti-wanti kepada bangsa ini suruh memilih kehidupan. Tetapi ketika Yosua itu mati dan angkatan orang yang tua-tua itu mati, saudara, ternyata bangkit angkatan yang lain. Seolah-olah tidak ada hubungannya dengan angkatan sebelumnya. Batch yang berikutnya ini ternyata angkatan yang lain tidak kenal Tuhan. Nah, ternyata ada sesuatu yang menarik meskipun Tuhan itu bilang, pilih kehidupan, menyembah kepada Tuhan yang benar, aku akan memberkati engkau, dan sebagainya. Tapi itu tidak terjadi. Nah, persoalannya adalah mereka ternyata begitu kuat tarikan dunia di sekitar mereka sehingga mereka itu tidak mau menyembah kepada Allah yang hidup. Nah, sehingga mereka meninggalkan Tuhan, mengikuti Allah lain, sujud menyembah kepada mereka, sehingga itu menyakiti hati Tuhan. Nah, ketika hati Tuhan sakit itu, maka mereka tidak menerima anugerah dan berkat Tuhan, tapi justru masalah dan persoalan yang sedang terjadi. Nah, kalau diingatkan di dalam kitab Ulangan, saudara, ini tugas penting yang diperintahkan kepada bangsa Israel, ya. Slide berikutnya. Di dalam Ulangan pasalnya yang ke-6, ayatnya ke-4, ayat ke-9. Ini kalau saudara baca itu judulnya adalah kasih kepada Allah, itu adalah perintah yang utama. Makanya dikatakan, dengar hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Artinya Tuhan itu berkuasa. He is the Lord. Dia adalah penguasa tunggal dalam hidup kita. Dan Allah itu Esa. Tidak ada Allah yang lain. Nah, apa yang pengakuan iman ini dari bangsa Israel yang kemudian mereka disuruh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Nah, untuk mereka bisa mengasihi Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan? Apa pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun.
Dan haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah itu menuliskan pada tiap pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, saudara, ternyata ada bagian yang harus dikerjakan. Dari ayat ini bukan hanya bicara kepada orang tua, tetapi lebih spesifiknya kepada para ayah, bapak. Suruh mendengar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang berkuasa, dan harus dilakukan dengan berulang-ulang, mengajarkan berulang-ulang. Karena pada dasarnya manusia itu mudah lupa. Nah, oleh sebab itu harus diajarkan berulang-ulang. Bahkan generasi yang ditolong Tuhan dengan cara yang luar biasa melewati Laut Merah sekalipun, mereka itu lupa. Padahal itu dahsyat sekali tentang keajaiban Tuhan terhadap bangsa Israel, memelihara mereka di padang gurun dan sebagainya, itu sangat luar biasa. Tetapi mereka tetap lupa. Nah, oleh sebab itu Tuhan mengatakan, ajarkan berulang-ulang. Perhatikan apa yang hari ini Tuhan perintahkan kepada kita semua. Dan bicarakan. Pada waktu itu engkau duduk di rumahmu, engkau sedang dalam perjalanan, engkau sedang berbaring, dan apabila engkau sedang bangun. Nah, saudara, menarik, waktu-waktu yang dikatakan di dalam Alkitab ini adalah waktu-waktu di mana kita itu duduk bersama-sama. Nah, saya pikir ini menggambarkan kondisi hari ini ketika kita ada di dalam situasi COVID di mana kita harus di rumah. Saya pikir ini adalah satu waktu yang terbaik. Kita bisa duduk di rumah, sedang makan, sedang dalam perjalanan, sedang kita berbaring, dan sedang engkau bangun. Nah, jadi hari ini kita mau pakai waktu yang mungkin bagi dunia mungkin merupakan satu persoalan besar. Tetapi bagi kita orang yang percaya, inilah waktunya justru membangun iman, membangun kekompakan antara anggota keluarga, saling belajar melayani, saling belajar mengampuni, saling menerima satu dengan yang lain. Inilah waktunya, saudara. Kita minta kekuatan dan anugerah Tuhan. Nah, saya mau cerita tentang kehidupan kami dari apa yang kami alami. Hari ini kami masuki pernikahan yang ke-29. Dan itu adalah satu anugerah Tuhan kalau Tuhan boleh mempercayakan apa yang kami lihat di dalam keluarga kami. Next slide. Nah, setelah kami memikirkan kembali ya, ternyata kami menemukan ada 10 nilai kehidupan yang selama ini tanpa kami sadari sebetulnya sedang kami hidupi. Dan itu menurut saya sesuatu yang mungkin penting untuk kenapa hari ini kami ada, meskipun itu semuanya adalah anugerah Tuhan semata-mata, tetapi bagian kita adalah melakukannya itu berulang-ulang sehingga itu menjadi bagian daripada kehidupan kita. Nah, yang pertama itu yang kami temukan dalam kehidupan kami adalah kita itu perlu hidup di dalam rencana Tuhan. Kita harus menggenapi panggilan yang merupakan sesuatu yang sangat berharga. Karena setiap kita itu hidup pasti ada rancangan Tuhan. Nah, ketika 29 tahun yang lalu, ketika kami menikah itu belum banyak keluarga yang kami bisa contoh gitu ya. Belum banyak keluarga yang kami bisa belajar. Nah, lalu kami menyadari bahwa inilah generasi awal dari pelayanan di Abalef waktu itu. Kami belajar menyadari bahwa kami harus mencari Tuhan. Nah, ketika kami mencari Tuhan bersama-sama, kami tanya sama Tuhan, Tuhan, kalau kami diizinkan menikah, apa maksud Tuhan? Ketika kami mulai belajar berdoa bersama-sama sebagai suami istri, Tuhan menaruh dalam hati kami sebagai suami istri itu adalah panggilan untuk menjadi berkat lewat keluarga dan pendidikan. Nah, bagi kami waktu itu, saya sendiri pribadi, saya waktu itu kerja di IBM yang tentunya itu lebih banyak bicara tentang teknologi. Tetapi kemudian Tuhan taruh dalam hati kami dan Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang memang punya panggilan di dalam dunia pendidikan. Dan akhirnya saat itu Tuhan dorong kami sebagai keluarga saya waktu itu untuk mengambil bagian di dalam dunia pendidikan. Dan hari ini sudah kami geluti selama 28 tahun.
kami makin menyadari bahwa pilihan kami sebagai suami istri itu nggak salah, Saudara. Karena lewat pendidikan ini ternyata bisa menjangkau sampai ujung dunia. Ada pelayanan ada di Papua, ada di Rote, ada di Nias, ada di pulau yang di utara di Sulawesi. Semuanya kami bisa lakukan itu. Saya nggak pernah kepikir, Saudara. Tetapi ketika kita mulai menjalani itu, kami excited. Nah, hal yang kedua, selain dunia pendidikan, Tuhan taruh itu dalam hati kami, yaitu bicara tentang keluarga dan parenting. Nah, hari ini lewat anugerah Tuhan, kami juga bisa melayani dalam bimbingan pranikah, bisa melayani di dalam keluarga, dan sempat juga melayani di Kega selama kira-kira 20 tahun, Saudara. Tapi itu menjadi sesuatu yang menarik. Dan kegiatan kami akhirnya memaksa, dalam tanda kutip, memaksa kami harus pindah dari Bekasi, dari daerah timur menjadi ke daerah barat. Dan itu merupakan sesuatu sukacita bagi kami. Dan ketika kami flashback kembali bahwa hidup dalam rancangan Tuhan memiliki visi, itu adalah sesuatu yang menjadi dasar untuk kita melangkah berikutnya. Nah, hal yang kedua itu bicara tentang identitas, Saudara. Ketika kita menjadi memiliki panggilan dalam rencana Tuhan, hal yang kedua kita harus sadari bahwa kita itu memang berbeda. Kita itu dipanggil Tuhan untuk menjadi gereja Tuhan yang berbeda dengan dunia. Tuhan angkat kita dari dunia yang gelap untuk menjadi berkat. Nah, ketika kita menyadari tentang identitas siapa kita, itu kita akan punya kekuatan di tengah-tengah masalah kehidupan ini, Saudara. Kalau kita tidak punya identitas yang jelas dalam hidup ini, maka kita akan terombang-ambing. Yang jelas identitas kita adalah sebagai anak Tuhan yang sudah diselamatkan dan kita mau menjadi berkat. Nah, oleh sebab itu salah satu tantangan ketika kita memiliki identitas yang jelas ini adalah kita harus belajar stand alone. Kita harus belajar untuk berdiri di tengah-tengah dunia yang punya nilai-nilai yang berbeda. Dan kita juga menyadari kita hidup ini sebetulnya sebagai nasirnya Allah. Kemanapun Tuhan utus, itu sebenarnya kita sedang menjadi terang dan garam. Kalau orang lain boleh, dalam tanda kutip, kita nggak boleh, Saudara. Karena kita punya standar yang berbeda. Kita ingat dalam perjanjian lama, kalau nasir Allah itu, dia standarnya berbeda. Nggak boleh memotong rambut, nggak boleh menyentuh mayat, lalu tidak boleh minum anggur dan sebagainya. Ada sesuatu standar yang beda. Dan kita menyadari, Saudara, bahwa ketika kita punya identitas sebagai anak Tuhan, kita harus belajar berdiri teguh di tengah dunia yang berbeda, dan kita menyadari bahwa Tuhan panggil kita itu dengan standarnya Tuhan. Tetapi di satu sisi, Saudara, kita juga perlu menjadi orang Kristen apa adanya. Apakah kita pernah gagal? Pernah. Apakah kita selalu berhasil? Tidak, Saudara. Tetapi yang jelas kita harus menjadi pribadi yang apa adanya. Orang yang menjadi apa adanya itu orang yang paling enak, Saudara. Kenapa kita kadang stres? Karena kita mau menjadi orang lain atau kita mau menampilkan sesuatu yang berbeda dengan diri kita. Nah, oleh sebab itu menyadari tentang itu, jadilah orang Kristen apa adanya atau orang Kristen yang otentik. Nah, yang ketiga, dengan hal ini berarti menjaga nama baik itu sangat penting. Dan saya menyadari, Saudara, bahwa keluarga memberikan nama baik itu pentingnya luar biasa. Kenapa? Karena dengan nama baik yang ada dalam kehidupan kita, itu akan diwariskan kepada anak-anak kita, dan mereka akan dikenal sebagai orang-orang yang orang tuanya baik. Nah, jadi pertanyaan dan jadi challenge untuk kita semua, apa yang kita mau wariskan ketika ada orang lain tanya kepada anak kita tentang hidup kita? Kalau itu kita menemukan bahwa nama baik itu menjadi yang utama, kita bersyukur. Tapi kalau hari ini ada hal-hal yang mungkin kita mengalami nama yang kurang baik, kita belajar menyadari dan kemudian berubah dan bertobat. Dan saya percaya ada kasih karunia Tuhan yang membawa kita mengangkat kembali dan menjadi berkat. Jadi bicara itu adalah seluruhnya itu tentang Tuhan dan bukan tentang saya. Karena ketika Yohanes dibilang, biarlah
Yesus itu makin bertambah dan saya itu semakin berkurang. Dan family identity ini membawa kita menjadikan seperti itu. Mungkin kita berhenti sampai di sini, sebenarnya ada 10 poin, makanya kita membagi menjadi 2 hari. Hari ini mungkin cukup 2 poin dulu, mungkin istri saya akan menambahkan. Saya coba bacakan dari 1 Yohanes 5, ayat yang ketiga ya. Ada satu kekuatan untuk setiap kita bahwa mempraktekkan firman Tuhan itu tidak sulit. Ya, tapi Tuhan memberikan kemampuan bagi setiap kita untuk melakukan firman-Nya, melakukan peran kita sebagai orang tua maupun sebagai pasangan hidup suami ataupun istri. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, ya. Perintah-perintahnya tidak berat, ya. Jadi jangan berpikir mengikuti perintah Tuhan itu berat, itu tidak, ya. Apalagi Tuhan bilang, marilah datang kepadaku, hai engkau yang letih dan beban berat, ya, pikulah kuk yang aku pasang, karena kuk itu enak dan ringan. Ya, jadi dari 2 ayat ini saja udah luar biasa. Tapi ada satu hal yang Tuhan ingatkan, belajarlah kepada Tuhan, katanya. Belajarlah padaku, kata Tuhan. Ya, apanya yang dipelajari? Lemah lembut dan rendah hati. Ya, jadi untuk melakukan firman Tuhan itu perlu kerendahan hati dan kelemah lembutan. Lemah lembut itu apa? Mau dibilangin, nurut. Nah, itu tuh lemah lembut. Ya, jadi mari apa yang kita sudah dapat, setiap hari kita dapat firman dari Koramdeo, Kompak, ya, dari seminar-seminar dan sebagainya, biarlah hati kita lembut, kita mau dibilangin, tidak berbantah-bantah, self-talk di dalam hati. Tapi dia nggak ngerti, tapi biarlah kita mau ya dibilangin oleh firman dan kemudian kita mengikutinya dengan kerendahan hati. Amin. Nah, saya sedikit nambah dari istri saya tadi ya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Nah, kemudian dilanjutkan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Nah, setiap orang yang punya iman, saya percaya perintah-perintahnya itu akan menjadi tidak berat untuk dilakukan. Mari kita menjadi orang yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Wow, luar biasa. Sepertinya Mas Bud, Gaber, kayaknya kalau kita mendengar tentang kemenangan-kemenangan, kayaknya kita exciting banget ya. Amin. Cuman kalau kita lagi ngalamin prosesnya ya, Mas Bud ya, Gaber ya, waduh itu yang kadang sering empot-empotan ya. Ini firman Tuhan, kapan di apa namanya digenapinya gitu kan ya. Ya kita memang benar nih, kita pengen dapetin kemenangan untuk mengalahkan dunia yang tadi Tuhan Mas Bud juga katakan ya, tarikan dari dunia ini tuh sangat kuat sekali. Mau menarik mungkin pasangan kita, mau narik mungkin anak-anak kita. Waduh, kayaknya kita tuh bener-bener kepengen berjuang dan menang gitu. Nah, tapi kan kita nih lagi masih proses nih Mas Bud nih. Ya. Nah, kita gimana ya caranya ya untuk kita bisa tetap setia. Memang tadi firman Tuhannya suruh berulang-ulang. Tapi jujur, kadang kalau saya udah ngomong ke anak saya punya ekspektasi gitu. Ya, kan sudah ngomong udah berkali-kali menurut saya gitu. Tapi kok ya, perubahan sih ada. Tapi kok masih belum ada yang maksudnya sesuai harapan kita. Nah, mungkin Mas Bud atau Kak Ber boleh kasih tips nggak? Kalau kita lagi ngalamin prosesnya Tuhan, lagi ngalamin di keluarga kita. Nah, mungkin sambil nanti Mas Bud dan Kak Ber menjawab, rekan-rekan di sini boleh ya nanti open mic atau mungkin bisa tuliskan pertanyaan, boleh silakan. Nah, justru sharing saya itu sebetulnya bagaimana membangun supaya kita itu kita tetap ada di dalam panggilan Tuhan ya. Yes. Jadi memang tidak mudah karena pasti di dalam hidup ini bergumul dengan kelemahan kedagingan kita ya. Mengikuti keinginan kita, tidak taat kepada firman itu satu pergumulan setiap orang sampai mati. Nah, kekuatan kita justru ini Koramdeo sama komunitas Kompak itu menurut saya.
Karena apa? Karena kita nggak bisa sendirian. Nah, sebenarnya poin yang ketiga nanti yang saya mau sharing itu adalah tentang togetherness. Jadi bagaimana kita menghidupi panggilan dan stand alone di dalam family identity itu adalah kita harus bersama-sama. Bersama-sama dengan keluarga kita, bersama-sama dengan keluarga yang kita kenal, bersama-sama dengan orang yang mentor kita, atau semua. Karena kita tidak mampu untuk sendiri, itu poinnya. Dan kalau kita lihat di background saya itu grace alone. Kita kalau bisa melakukan itu semata-mata karena kekuatan pertolongan Tuhan. Jadi memang benar ya, yang penting adalah coram Deo, artinya hubungan kita dengan Tuhan. Setelah hubungan kita dengan Tuhan itu baik ya, dekat gitu, maka Tuhan juga akan ikut campur ya dalam segala sesuatu yang kita alami. Nah, ini ada Amsal 16 ayat 7 saya bacakan. Ini prinsip tidak hanya kepada anak kita, tapi juga kepada orang-orang lain yang kita punya masalah. Ya, kita bisa bilang itu musuh kita gitu ya. Aduh, berantem terus sama dia. Atau dia menghindar atau kita menghindar. Itu kan artinya kan nggak baik tuh hubungannya. Ya, saya bacakan Amsal 16 ayat 7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Jadi Tuhan akan mendamaikan musuh orang itu dengan kita. Ya, jadi prinsip pertama adalah hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, prinsip yang kedua, kita bukan hanya menyerah saja kalau gitu, ya udah Tuhan yang ini pokoknya saya doa aja dah gitu. Oh enggak, ada bagian kita yang kita perlu lakukan. Ya, kita ngomong soal parenting. Kalau soal buat anak-anak, jelaslah orang tua harus memberikan waktu nemenin anak-anak. Ya, kalau yang kecil kita lebih banyak untuk main-main sama dia, ya, pokoknya lebih mengajarkan dia gitu. Nah, gimana dengan yang remaja yang sudah jadi istilahnya? Bukan hanya remaja, tapi juga suami atau istri kita yang sudah besar-besar. Cobalah membangun hubungan dengan bahasa kasih. Ya, bahasa kasih, coba dicari-carilah di Google gitu, apa aja, bagaimana caranya. Karena dengan kita berbicara dalam bahasa kasihnya mereka yang kita mau deketin, maka itu akan ada satu trust dan komunikasi yang baik. Ya, nah dari situ baru kita menyampaikan kebenaran, menyampaikan akan hal-hal yang peraturan-peraturan, bahkan disiplin pun bisa diterima ketika tabungan kasihnya itu sudah penuh oleh karena kita berbicara dalam bahasa kasih. Nah ini saya kira itu bagian kita ya untuk membangun hubungan dengan orang-orang tersebut. Tapi yang pertama adalah kepada Tuhan itu harus kita hidup berkenan kepada Dia gitu. Nah, menyambung tentang bahasa kasih, mungkin ada yang belum pernah mendengar. Jadi ternyata kita berkomunikasi dengan orang lain itu dengan cara bahasa ya. Bahasa itu a way of communication ya. Salah satu cara untuk berkomunikasi itu lewat bahasa. Nah, ternyata kasih itu juga ada bahasanya. Nah, ada satu pengarang buku namanya Gary Chapman. Dia bilang manusia itu ada 5 kategori bahasa kasih. Yang pertama yaitu tentang waktu yang berkualitas. Jadi ada orang yang merasa dikasih ketika kita memberikan waktu. Kita betul-betul itu fokusnya ke situ ya. Merasa sangat dikasih. Makanya kita sebagai orang tua hadir bersama-sama menemenin dalam pekerjaan dan dalam kegiatan. Apalagi sekarang nih, setiap anak ada sekolah dari rumah online. Wah, itu sudah jenuh sekali. Nah, kita perlu ada waktu breaknya bersama dengan anak, mungkin jalan-jalan sekeliling rumah dan sebagainya, ngobrol dan sebagainya, olahraga yang ringan, itu sesuatu yang bisa membantu ya. Lalu yang kedua adalah tentang pelayanan, act of service. Iya, yang kedua itu pelayanan, act of service, bagaimana dia suka untuk dilayani, suka untuk melayani juga. Jadi kalau dia mau dibikinin semur ya dibikinin, itu kan bagian dari pelayanan ya. Nah terus yang ketiga adalah tentang kata-kata, ya, kata-kata yang menguatkan ya, bukan kata-kata yang nyinyir ya, menyindir dan sebagainya, bukan, tapi kata-kata yang menguatkan.
Jadi dia suka sekali untuk di-encourage ya, untuk diberikan dorongan. Kemudian yang keempat adalah satu hadiah-hadiah yang diberikan. Bukan yang mahal-mahal, tapi misalnya nih kalau datang ke seminar dapat kotak snack itu dibawa pulang. Nih tadi mami dapat lemper, mami nggak makan ingat kamu gitu misalnya ya. Nah itu akan sangat berarti bagi dia. Kemudian yang terakhir adalah closeness atau sentuhan. Ya, nah itu juga orangnya suka ditepuk-tepuk, suka dirangkul kayak gitu. Masa dia mesti dapetin itu dari orang lain ya, pacarnya atau gimana? Tapi mestinya sih dari kita. Ya, untuk anak orang lain kita jabat tangannya, ya atau kita begini aja lah kalau zaman pandemi kan. Tapi untuk anak kita tidak hanya menjabat atau begini dong, ya, tapi kita rangkul dia seharusnya gitu. Ya. Ya, jadi sebetulnya ketika kita ngalamin problem, ya terutama dengan orang lain, keluarga kita, anak-anak kita, suami pasangan kita harus cari tahu bagaimana caranya berkomunikasi. Itu akan tentunya mengurangi stres kita sehingga nggak uring-uringan sendiri begitu. Tapi kita bisa benar-benar membangun pasangan kita. Ya, persoalan banyak, tapi kita butuh teman, kita butuh keluarga, kita butuh kompak, kita butuh komunitas yang bisa membangun kita satu dengan yang lain. Ya memang penting sekali relationship ini ya, hubungan. Kenapa? Karena kalau kita menyampaikan kebenaran tanpa adanya hubungan yang baik, maka itu akan menghasilkan penolakan. Ya, nah ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kenapa ya bapaknya suka, mamanya suka pelayanan, tapi kok anaknya kayak gitu loh. Ya jangan-jangan sih ya, banyak sekali komponennya sebenarnya. Jangan-jangan memang hubungannya kurang baik sehingga kebenaran yang disampaikan itu malah ditolak sama anaknya dan sengaja lagi nolaknya. Nah kemudian peraturan-peraturan yang diberikan ya tanpa adanya hubungan yang baik akan menghasilkan pemberontakan. Ya jadi sayang sekali kalau misalnya peraturan itu adalah peraturan yang berdasarkan firman, ya kemudian mereka berontak. Kemudian disiplin yang kita berikan kepada anak-anak ya oleh karena mereka melanggar, tidak taat dan sebagainya, ya itu akan menghasilkan bukan pertobatan tapi kepahitan, dendam ya dan kemarahan di dalam hati mereka. Ya sehingga mereka mau cepet-cepet aja keluar rumah. Jadi bangunlah hubungan pertama kali ya tentu saja dengan kelemah lembutan dan kerendahan hati untuk berbicara dalam bahasa kasih dia. Ya jadi misalnya seneng banget ini sentuh-sentuh lengket ya saya mah bukan gitu. Iya kan katanya ngomongnya kan kerendah hati kita yang maju duluan lah. Kita yang merendahkan hati kita bicara dalam bahasa kasih dia sekalipun ya itu bukan bahasa kasih kita gitu. Oke. Silakan kalau ada yang lain. Terlalu panjang, terlalu lebar kali. Thank you Mas buat kabar. Sangat memberkati ya. Teman-teman boleh kalau ada yang mau bertanya silakan open cam atau open mic boleh. Mau open ya, mic, terus boleh bisa share tulis juga. Boleh, silakan. Iya, tadi luar biasa sekali ya tentang bagaimana kita harus memprioritaskan hubungan. Komponennya cukup berat sih, kayaknya harus lemah lembut dan kerendahan hati ya. Itu benar-benar melawan egonya kita. Amin. Nah, mungkin di sini rekan-rekan semua ada yang mau bertanya, silahkan. Sambil menunggu, saya mau tanya lagi nih, Mas Bud. Kalau kadang ya visi visi yang dari istri ternyata beda sama visinya suami. Terus nanti anak-anak juga punya visi masing-masing gitu. Nah, padahal kan kita kepengen punya dalam satu panggilan, keluarganya bisa saling melayani bersama gitu. Itu gimana ya, Mas Bud? Kabar? Jadi sebetulnya panggilan itu sampai ditemukannya itu tuh sebetulnya satu proses panjang. Artinya gini, jadi kadang yang kita pikir hari ini adalah panggilan kita, kadang setelah dijalanin satu saat kita bisa pindah lagi tentang hal yang lain gitu ya. Tapi ada satu yang tidak berubah, yaitu ketika kita melakukannya itu untuk siapa? Untuk Tuhan, bukan untuk saya, bukan untuk diri kita. Nah, cara menemukannya adalah
selalu bertanya dan bertanya dan bertanya, ketika saya melakukan ini nih, nama Tuhan dipermuliakan nggak? Nah, itu poinnya. Jadi harus menjadi senternya itu harus Kristus gitu ya. Nah, kalau kita mungkin punya perbedaan ya, karena kita punya Tuhannya satu, pasti kemungkinannya ada kita yang salah dengar, pasangan kita yang benar, atau dua-duanya salah dengar, sehingga kita salah gitu ya. Nah, jadi akibat apa yang kita perlu lakukan, kita tanya Tuhan. Dan saya percaya Tuhan yang kita tanya itu prinsipnya begini, kalau kita tanya, dia pasti jawab. Kalau kita ketok pintu, pintu pasti dibuka. Jadi kita tidak pernah punya komunikasi problem dengan Tuhan karena yang penting kita mau datang kepada Tuhan, mau tanya sama Tuhan, mau datang sama Tuhan, mau ketok pintu sama Tuhan. Pasti ada jawaban Tuhan. Dan jawaban Tuhan itu indah. Pasti. Jadi kembali lagi kita perlu sadari bahwa anak itu bukan milik kita. Anak itu dititipkan ke kita, tapi dia adalah milik Tuhan. Nah, jadi kalau Tuhan pemiliknya, tentu saja dia sudah punya rencana. Dan Tuhan menciptakan setiap anak, bahkan yang keluar dari rahim yang sama, itu unik. Ya, tidak bisa sama ya, walaupun pabriknya sama. Karena dia handmade, bukannya fabrikasi. Jadi kita perlu bertanya kepada yang punya ini, kita perlu menggumulinya, dan itu makan waktu mungkin ya, sampai belasan tahun. Tuhan kemana? Anak ini mau saya kembangkan ini kemana gitu. Dan nanti Tuhan akan pertemukan dengan orang-orang yang tepat untuk bisa mengembangkan anak tersebut. Dia bisa dari pihak sekolah, kursus, dari pihak pembina, dari macam-macam. Tuhan akan bukakan gitu. Dan itu ajaib sekali ya kalau kita lihat sekarang gelap semuanya, tapi begitu udah dekat-dekat selalu ada pintu yang Tuhan tunjukkan, masuk sini gitu. Nah itu semua proses saya kira. Ya, jadi jangan merasa kehilangan ya kalau Tuhan suruh menjadi sesuatu yang bukannya kerinduan kita dari kecil ya, dulu kita mau jadi itu atau punya keluarga kayak gini, tapi Tuhan enggak. Itu kan kamu gitu kan. Nah, itu kita perlu untuk mencari Tuhan sebagai pemilik dari anak tersebut. Tapi salah satu cara yang untuk kita bisa mengenali biasanya adalah kita itu bagus melakukan apa gitu. Setiap pribadi dikasih Tuhan itu talenta. Nah, talenta itu adalah satu kemampuan yang membedakan kita dengan orang lain, sehingga itu menjadi uniqueness kita, menjadi satu yang pribadi yang berbeda dengan orang lain. Nah, kenapa itu diberikan kepada kita? Karena Tuhan punya plan yang khusus karena talenta itu. Nah, ketika kita mulai menemukan talenta itu, paling tidak itu menjadi clue ya, menjadi satu cara untuk, oh mungkin ada di sini. Tapi belum tentu juga. Dan jadi menemukan panggilan itu satu proses kehidupan yang terus-menerus dijalani. Dan saya percaya Roh Kudus itu yang memimpin hidup kita itu, dia hidup dan dinamis ya. Itu luar biasa. Ya, terima kasih Mas Bud. Itu sangat confirm sekali bahwa itu memang proses dan kita nggak boleh sampai salah dengar nih ya. Perlu pastiin lagi. Oke, ya di sini udah ada pertanyaan dari Yakobus. Oh, mungkin bisa langsung open mic aja nih? Iya. Atau open cam, silahkan. Ini yang di chat ada ya? Iya, ada. Ya. Atau saya bacain ya. Tip dan trik untuk seimbang antara bahasa kasih dan disiplin. Tongkat didikan maksudnya gitu kan. Maksudnya disiplin lah gitu. Iya. Ya, sehingga tadinya kita udah kasih tabulasi sampai 10, langsung satu disiplin amblas semuanya gitu. Ya, karena anak tersebut masih belum taat, udah 1, 2, 3 dan bahkan berkali-kali dibilangin. Oke. Prinsip tentang disiplin itu sebenarnya bukan biar kapok lo gitu, bukan itu ya. Bukan itu, tapi itu sebenarnya kita mendisiplin dengan kasih ya, dari 1 Korintus ya, yang bahwa anak yang kukasihi itu akan kuhajar, aku tegur dan aku hajar gitu. Jadi kalau hati kita masih marah, masih marah banget lah sama dia, jangan disiplin. Itu berasa ya.
mau bikin kapok, mau bikin bales ya, itu tuh berasa banget sama anak-anak. Tapi ketika kita sudah reda, baru kita datang dan ini konsekuensinya. Dan itu sudah dibicarakan sebelumnya, kalau kamu melakukan ini, maka nanti akan dapat disiplin, yaitu spanking. Gitu. Nah, kesalahan orang tua itu kalau udah hatinya adem, hilanglah keinginannya untuk mendisiplin. Gitu. Jadi anak-anak tahu, anak-anak pintar loh itu. Ya, jadi dibaik-baikin, kasih mata-mata yang berkaca-kaca gitu ya, sehingga orang tua jadi luluh. Ya, sehingga nggak jadi. Nah, dia udah tahu senjatanya. Orang tua saya kalau saya giniin mah dia langsung luluh, lumer gitu kan, lupa semuanya. Dan dia berbuat lagi dan kita jengkel lagi. Ya, jadi peraturan-peraturan ya kalau sudah ini ya harus dijalankan konsekuensinya. Tapi hati kita udah adem dan sampaikan bahwa terpaksa saya harus lakukan ini oleh karena kamu sudah melanggar. Ya, tapi kan Mam sambil berlinang-linang gitu kan, terus peluk kita sambil penuh-penuh dengan kasih sayang. Ya, ya udah nikmati aja, elus-elus dia. Ya, yang Mami tahu kamu menyesal, tapi konsekuensi tetap harus. Ya, yuk kasih yuk ini ya apa mana bukunya gitu kan, sambil dipeluk lalu kita spank, dan spanknya keras. Ya nggak boleh spanknya ilah gitu kan. Jadi itu ada ini sendiri lah kalau misalnya detail-detail, cuma prinsipnya ya diberikan saat hati kita sudah adem ya, sehingga nah disitulah titik keseimbangannya, anak tetap merasa dikasihi ya saat mereka mendisiplin kita. Bayangin ya, Tuhan bilang anakku kasihi, aku tegur dan aku hajar. Waktu kita mengalami disiplin dari Tuhan dengan berbagai bentuk ya pasti kita sudah punya pengalaman sendiri dah. Kita masih merasakan di titik terendah kita Tuhan menyertai kita di situ. Dan kita banyak orang lebih bertemu Tuhan saat dia titik terendah dia. Saat dia di puncak kejayaan, kadang-kadang ada yang merasakan ya, tapi jarang-jarang, lebih banyak dia merasakan semilirnya angin dan yes gitu loh. Tapi nggak ketemu Tuhan, tapi di titik terendah saat dia sendiri, saat dia meratap, disitulah Tuhan hadir. Nah, kenapa? Karena Tuhan sayang loh prinsipnya. Ya kan, dan kita merasakan itu gitu. Sekalipun aku begini oleh karena keserakan aku nggak bisa self control aku ini, tapi Tuhan tetap ya aku bersamamu. Ayo bangkit lagi. Yang kayak gitu loh, yang menimbulkan pertobatan kepada kita dan kita bisa bilang, aku bersandar padamu Tuhan. Aku mau bangkit lagi, sekarang aku orang yang baru. Nah kayak gitu loh maksudnya disiplin dengan bahasa kasih itu berjalan seiring. Oke? Ya. Ada lagi ya? Iya. Ini ada pertanyaan lagi nih, bagaimana cara efektif untuk membangun keluarga yang melayani Tuhan sebagai satu tim, dan agar anak-anak bisa saling mendukung dan tidak saling bersaing atau sering konflik? Oke, kalau antara suami istri, ya untuk atau mungkin coba slide ketiga. Kalau pertanyaan ini mungkin bisa terjawab dengan slide ketiga sharing kamu. Ya, kalau jadi kita bagi dua ya. Mendidik anak dalam satu tim ya itu adalah suami istri itu saling update ya. Kalau saya banyak di rumah, suami saya kerja, maka begitu dia pulang saya update, jangan sampai dia ketinggalan cerita gitu. Nah sehingga suami saya waktu menghadapi anak dia sudah tahu inti-inti masalahnya dan anak-anak menghargai sama ya, jangan sampai dia bilang papa mah nggak tahu masalahnya, malas lah ngomong papa. Jangan sampai anak-anak seperti itu. Jadi kita harus satu tim. Nah untuk anak-anak ya ini yang perlu ditekankan adalah saudara saya adalah best friend saya. Ya, jangan sampai saudaranya datang ya terus teman-temannya datang terus saudaranya diusir-usir. Ya, mau punya dong, Mam, adik ganggu nih gitu ya. Jadi itu pasti terjadi lah ya kayak gitu-gitu. Ya, ntar bales kan. Kalau misalnya temennya yang dia datang, ya udah kakaknya yang diusir-usir. Jadinya sehingga itu menimbulkan satu ingin membalas dan itu makin menumpuk gitu. Jadi intinya gini, yang kita bangun adalah teamwork. Spiritnya tuh spirit teamwork.
bukan spirit kompetisi. Ayo, siapa yang makannya kelar duluan, nanti boleh ikut gitu, boleh berenang. Kalau yang nggak habis, biar sama satpam gitu. Itu kan hancur lah hati mereka gitu kan. Nah, bukan sama kita doang dia keselnya, tapi dia pikir, oh oke, untuk makan emang you lebih cepat, tapi nanti lain kali ya. Kalau ada kayak gini, saya nggak mau bantu kamu. Itu kan kompetisi sebenarnya. Dia akan bales dengan cara yang lain yang saudaranya tidak mampu, gitu loh. Dia akan keluarnya apa di kita? Gangguin terus kan? Adik ganggu kakak, kakak jahatin adik, kayak gitu loh jadinya. Kenapa? Karena itu ada spirit kompetisi. Tapi kalau spirit teamwork ini bangun, yang tadi soal makan misalnya, kalau dua-duanya selesai, ya maka Mami bisa ajak kamu pergi ke supermarket, boleh belanjalah di sana. Kau boleh pilih ini. Tapi kan dia makannya lama. Ya, lah iya, kalau makannya lama, kalau sampai segini nggak kelar, dua-duanya nggak ikut. Itu kan ya dong. Ya, dua-dua nggak ikut. Kalau aku udah kelar, ya nggak ikut lah. Kalau misalnya nggak kelar adik kamu gitu kan. Ya, dari situ kan anak kan cerdas ya. Dia bisa mikir gitu loh. Bantuin ke adiknya, bukan bantuin makan, bukan. Punya bantuin suapin, ya dibujuk-bujuk atau gimana. Itu teamwork gitu loh. Gimana caranya dia mengencourage saudaranya untuk kamu bisa, ayo bikin PR, misalnya bikin tugas. Nanti kalau periksa udah pada kelar dua-duanya atau pokoknya semuanya empat-empatnya gitu ya, maka kasih waktu lah. Gitu. Kalau misalnya pas waktunya tahu-tahu udah alarmnya bunyi gitu ya, terus dia belum kelar juga, tapi kita lihat usahanya, ya jangan kaku-kaku banget. Oke, Mami tambahin 10 menit lagi gitu misalnya ya, sehingga anak tuh berasa gitu loh. Orang tua sayang dan dia usahanya tuh dihargai gitu loh. Jadi bukannya ya udahlah kayak gitu nggak usah ikut. Ya, yang kayak gini dipanggil tuh. Ini ya sebenarnya kita mau bangun spiritnya tuh ini loh. Bukan mental yang ya udahlah cuek gitu, enggak, kamu perlu gimana caranya berpikir. Kamu pasti anak yang kreatif. Nah, itu kata-kata encouragement tuh perlu. Jangan cuma ya udah dasar mental pecundang. Waduh, gitu kayak gitu tuh. Kaget mama. Jangan keluar tuh. Nanti hasilnya tuh jadi keluar kan, jadi mental yang kayak gitu tuh dibacain, akhirnya jadilah dia kayak gitu loh. Ya. Dan menariknya adalah anak kan makin besar makin dewasa punya pikirannya sendiri. Nah, apa yang kita tabur pada waktu anak-anak masih kecil itu nanti kita akan tuainya ketika anak-anak sudah besar. Dan satu berkat tersendiri ya kalau kita bisa melihat anak-anak kita ketika mereka dewasa, sudah masing-masing punya keluarga sendiri, itu kompak. Karena firman Tuhan kan bilang di 3 Yohanes 1 ayat 4 bahwa tidak ada sukacita yang lebih besar ketika kita mendengar bahwa anak-anakku itu hidup di dalam kebenaran. Sebenarnya goal parenting itu indah sekali, yaitu membawa mereka itu satu hari hidup dalam kebenaran, lalu saling mengasihi, saling kompak satu dengan yang lain. Nah, kalau hari ini kita belum menemukan seperti itu, mari. Hari ini kita menyadari bahwa ada yang salah dan kita minta kasih karunia Tuhan, sehingga masih ada waktu untuk kita memperbaiki dan mewariskan sesuatu yang bernilai kekal di dalam kehidupan anak-anak kita. Ya, amin. Wah, luar biasa banget. Jadi kita ngerti ya bagaimana sebagai orang tua setidaknya kita nggak salah berespon dan tidak salah mendidik mereka. Tapi yang paling penting adalah harus selalu connect dengan Tuhan. Kalau nggak connect sama Tuhan, kita juga nggak bisa mendengar suara Tuhan, nggak bisa punya hikmat untuk melakukan bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita. Ya. Ini kesempatan banget teman-teman, kalau masih ada yang mau bertanya boleh, kita tunggu besok Kak Ben dan Mas Bud akan sharing lagi ya untuk melanjutkan tadi yang baru 5 hal tadi, yang baru 2 hal ya. 2 hal, dan tadi udah dikasih bonus, yang 3 udah dikasih bocoran. Karena pertanyaannya udah exciting ya, udah nggak sabar. Mau dikeluarin semua juga boleh sih Kak. Ya, baik. Mungkin karena waktu kita akan lanjutkan besok, tapi izinkan saya juga sedikit kasih kesimpulan bahwa kita mau belajar sebagai keluarga, sebagai parenting, kita harus memilih
apa yang kita mau pilih. Kita mau pilih kehidupan atau pilih kematian. Kita mau memilih sesuatu yang kita bangun di dalam keluarga kita atau malah itu meruntuhkan keluarga kita. Dan kita mulai percaya ya bahwa Tuhan ketika menjadi pusat dalam keluarga kita, itu akan menolong kita, itu akan memberikan anugerah. Jadi bukan karena hebatnya kita, bukan karena pengetahuan kita, tetapi karena ada Tuhan yang selalu menolong dan memberi anugerah buat setiap kita. Nah, ini yang tadi kita udah dapatkan, ini menjadi, kita langsung praktek nih, untuk menjadi parenting goals-nya kita ya, untuk family goals-nya kita. Tentang panggilan yang pertama, dan yang kedua adalah tentang family identity. Dan kita mau belajar, kita mau praktek, dan kita coba lakukan setiap hari, setiap saat dengan pasangan dan anak-anak kita. Ya. Baik, terima kasih Mas Bud dan Saya Kaber. diingatkan Tuhan ini ya, mungkin banyak keluarga mengalami frustrasi. Ya. Nah, kita berdoa untuk keluarga-keluarga yang ini Tuhan ingatkan. Mari kita bersama-sama sepakat. Tuhan, kami berdoa Tuhan. Banyak orang tua yang hadir pada hari ini, mereka mengalami frustrasi Tuhan di dalam mendidik anak-anak mereka. Padahal kami percaya Tuhan bahwa Tuhan mempercayakan setiap anak itu berharga di mata Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan cukup untuk kehidupan kami sebagai orang tua untuk mendidik mereka. Kalau hari ini kami merasa gagal, merasa frustrasi, merasa tidak mampu, kami mematahkan itu semua di dalam kuasa nama Kristus. Dan hari ini kami berkata shalom terjadi dalam atas keluargamu. Shalom ketika engkau mendidik anak-anakmu. Biarlah ada sukacita yang daripada Tuhan. Biarlah air matamu digantikan dengan sukacita yang daripada Tuhan. Ketika engkau melihat bagaimana satu hari anak-anak ini akan menjadi anak-anak panah di tangan pahlawan yang meluncur kepada sasaran yang tepat, sehingga mereka menjadi berkat kemanapun mereka pergi. Ada kasih karunia pertolongan Tuhan yang menyertai daripada kehidupan anak-anak ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya lewat Koram Deo ini setiap kami berjumpa pribadi dengan Sang Pemilik anak-anak kami, Sang Pemilik keluarga kami, Sang Pemilik daripada kehidupan kami sendiri ya Tuhan. Kami percaya ketika kami mempercayakan diri dan kami memilih kehidupan, maka ada berkat-berkat kehidupan menyertai daripada setiap kami. Dan kami mau menolak setiap kutuk apapun, penuduhan apapun, intimidasi yang terjadi dalam hidup kami. Kami mematahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia, kami hancurkan itu Tuhan. Sehingga hati kami menjadi lembut, hati kami menjadi peka kepada tuntunan Tuhan. Dan kami tidak mengeraskan hati dan memberontak kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, thank you Mas Bud, Kak Ber. Puji Tuhan banget sampai mendapatkan berkat ya. Baik teman-teman, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, dan kita akhiri Mezbah Koram Deo pagi hari ini. Kita jumpa besok ya. Persiapkan hati untuk menerima yang lebih luar biasa lagi. Thank you untuk pelayanannya Mas Bud dan Kak Ber. Tuhan memberkati. Ya, selamat beraktivitas kembali. Tuhan memberkati. Makasih. Thank you, Kak Putri, Kak Ber. Bebek. Thank you. Dan Ijianti. Iya, Fer. God bless. Thank you semua. Tuhan berkati. God bless. Thank you. Thank you, Kak Budi. Terima kasih. Thank you. Ya, Thank you, Mas Bud, Kak Ber. Thank you. Sunardi, Ali, terima kasih. Agnes, Denny, Yanti. Thank you, Kim Evan, sama-sama.